Halo semuanya, bertemu kembali dengan Ibu Rosdian Marlina Zega di materi IPS dengan submateri kebutuhan manusia. Dengan indikator pencapaian kompetensi sebagai berikut dan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Sebelum masuk pada materi, mari mengamati gambar terlebih dahulu. Nah, anak-anak, menurut kalian, kegiatan apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka melakukan kegiatan tersebut? Ya, betul sekali. Gambar di atas menunjukkan aktivitas manusia yang sedang melakukan pekerjaan atau sedang berdagang untuk memperoleh pendapatan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga. Guna memenuhi kebutuhan, manusia rela melakukan berbagai aktivitas. Lalu, apakah yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu, baik barang maupun jasa, yang harus dipenuhi guna mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Nah, selanjutnya, mari mencari tahu apa saja sih jenis-jenis dari kebutuhan manusia. Jenis kebutuhan manusia yang pertama yaitu menurut intensitasnya. Kebutuhan manusia menurut intensitasnya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kebutuhan primer, contohnya pangan atau makanan, sandang atau pakaian, dan papan atau rumah. Kedua, kebutuhan sekunder, contohnya sepeda motor, kosmetik, handphone Apple, dan juga kulkas 2 pintu. Yang ketiga, kebutuhan tersier, contohnya perhiasan, mobil mewah, Gucci atau lukisan mahal, dan juga liburan ke luar negeri. Berikutnya, kebutuhan manusia menurut sifatnya. Yang pertama, yaitu kebutuhan jasmani. Contohnya, olahraga, makan makanan yang sehat, minum minuman yang sehat, dan juga istirahat. Kedua, yaitu kebutuhan rohani. Contohnya, beribadah, berekreasi, dan juga berbelanja. Selanjutnya, kebutuhan manusia menurut waktunya. Ada kebutuhan sekarang, contohnya ketika kita sakit, kita membutuhkan obat. Ketika hujan, kita membutuhkan payung ataupun mantel. Yang kedua, yaitu kebutuhan masa yang akan datang. Contohnya, tabungan dan investasi. Yang terakhir, kebutuhan manusia menurut subjeknya. Yang pertama, yaitu kebutuhan kelompok. Contohnya, jembatan, jalan raya, sekolah, dan juga rumah sakit. Kedua, yaitu kebutuhan individu. Contohnya, siswa membutuhkan alat tulis atau buku. Seorang pedagang membutuhkan gerobak. Dan fotografer membutuhkan kamera, serta seorang petani membutuhkan cangkul. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Pertama, jenis kelamin. Kedua, tingkat pendidikan. Ketiga, kondisi lingkungan. 4, tingkat pendapatan. 5, tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi. 6, status sosial. Selanjutnya, alat pemenuh kebutuhan dapat dikelompokkan berdasarkan cara memperolehnya, yaitu barang bebas dan barang ekonomi. Berdasarkan tujuannya, ada barang produksi dan ada barang konsumsi. Berdasarkan proses pembuatannya, ada barang mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Nah, setelah menguasai semua materi, Ibu akan menguji pengetahuan kalian semua tentang materi kebutuhan dengan bersama-sama mengerjakan LKPD. Sebelumnya, Ibu akan membagi kalian semua dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang.
Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu mengamati dan menganalisis video berbasis masalah. Silakan klik link video berikut. Setelah menyimak video, maka sekarang coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut bersama dengan teman kelompokmu. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Tetap semangat!